Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara semuanya. Saya ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siap untuk menerima surga, yaitu suara gembala. Kita satu di dalam doa. Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya itu karena kasih karunia-Mu. Mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami dahului dengan membuka hati untuk menerima sabda firman-Mu lewat suara gembala. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu hajaran Tuhan. Yesaya 60 ayat 10 berkata demikian. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Nah, saudara, mendengar kata hajaran pasti terbayang di benak kita suatu pukulan bertubi-tubi untuk melampiaskan amarah yang sedang memuncak, yang menimbulkan rasa sakit mendalam. Tindakan menghajar ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang menaruh dendam atau kebencian terhadap orang lain. Nah, saudara, dalam kekristenan tidaklah demikian. Hajaran yang dilakukan Tuhan terhadap anak-anaknya bukanlah karena Ia tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, ini adalah bagian dari kasih-Nya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Tuhan menghajar kita bukanlah untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya terhadap kita, tetapi dengan maksud dan tujuan supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas dan bermanfaat. Tuhan mengasihi kita apa adanya, saudara. Namun Ia tidak membiarkan kita tetap dalam keadaan yang apa adanya. Karena itu, Ia akan memproses dan membentuk kita sampai kita menghasilkan buah-buah yang terbaik. Saudara, emas murni selalu dihasilkan dari pemurnian dalam api yang memakan waktu cukup lama sampai semua kotoran dan ketidakmurnian yang terkandung di dalam logam itu terbakar habis. Bagaimana perajin emas tahu bahwa kotoran di dalam emas itu habis terbakar? Ialah ketika ia bisa melihat bayangan dirinya sendiri pada emas yang sedang dileburnya itu. Hajaran Tuhan terhadap anak-anaknya hanyalah untuk memurnikan kita sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Galatia 4 ayat 19. Nah, saudara, berapa lama Tuhan menghajar kita sampai maksud dan tujuannya tercapai, serta tergantung kepada kerelaan hati kita untuk dibentuk Tuhan. Semakin memberontak, semakin lama proses yang harus kita jalani. Seperti bangsa Israel yang harus mengalami hajaran Tuhan 40 tahun di padang gurun karena tegar tengkuk. Oh, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Mazmur 94 ayat yang ke-12. Tuhan menghajar kita dengan tujuan untuk pemulihan. Seperti ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mazmur 126 ayat yang pertama. Nah, saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Hajaran Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu ini menyadarkan kami. Ketika hidup kami biasa-biasa saja, tidak menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang kami sebagai orang Kristen
Hari Minggu rajin ke gereja. Tetapi hanya pergi pulang itu saja. Tanpa kami menghasilkan buah kepada Tuhan. Kesetiaan kami hanya untuk diri kami sendiri. Tetapi Engkau mau supaya kami mempunyai buah di dalam kehidupan Kristiani. Itu sebabnya Engkau berkenan menghajar kami. Dan ketika hajaran itu telah selesai dan kami lulus, sekarang kami tidak hanya pergi ke gereja pulang begitu saja. Tetapi kami mengambil bagian di dalam pelayanan seturut dengan karunia dan talenta rohani yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sekarang kami memulai aktif di dalam pelayanan. Ikut membantu meringankan beban orang-orang yang miskin. Kami perhatikan mereka. Mereka yang tidak hadir dalam kebaktian, saya perhatikan mereka. Lalu tergeraklah hati kami untuk membesuk mereka, mendoakan mereka, dan mengajak mereka untuk pergi ke gereja. Hingga sekarang ini kami berdaya guna dapat mendorong orang-orang yang malas ke kebaktian menjadi rajin, yang kurang mendapatkan berkat daripada Tuhan, yang merasa sendiri, merasa ada teman yang mendampinginya. Terima kasih banyak Bapak, Engkau begitu baik. Pakailah hidup kami menjadi alat yang berguna di hadapan Tuhan. Kami serahkan aktivitas kehidupan kami sehari-hari dengan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menyertai dan membuka jalan, memberikan berkat, sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari tercukupkan ya Tuhan. Semua anak-anak kami Tuhan jaga lindungi pelihara, sehingga mereka semuanya hidup di dalam keadaan baik dan berhasil. Kami juga doakan untuk jemaat yang sedang sakit, kuatkan dan teguhkan imannya untuk tetap memandang kepada Tuhan, dan jamah tubuhnya supaya sembuh ya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, tetap semangat saudaraku. Saya berjumpa esok hari. Tuhan memberkati.